In the darkness, the human soul will be eaten by depression. The human must save his soul. However, the savior is the relation. To create a relation, we must learn communication. Welcome to communication class G407. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, di mana orang tersebut sebagai komunikator dan pembicara. Dia bertanya dan dijawab sendiri oleh dirinya. Komunikasi intrapersonal adalah sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi proses terjadinya pengiriman dan penerimaan pesan terdapat dua orang atau kelompok kecil orang, di mana ada umpan balik dan efek. Contohnya, Hai, aku Rina, salam kenal. Kali ini aku ingin memberikan contoh pada kalian hubungan interpersonal. Ayo kita lihat contoh yang pertama. Hap, kalian udah ngerjain PR belum? Kok kalian malah diem aja sih? Itu tadi adalah contoh hubungan interpersonal yang kurang baik oleh karena kepribadian dan sifat orang berbeda-beda. Nah teman-teman, mari kita lihat contoh yang kedua. Hai Kak Ito. Rina, Kamu udah ngerjain PR Medcom belum? udah kok. Kalau Rina, udah belum? Udah juga kok. Tapi aku gak yakin sama jawaban aku sih. Kamu harus yakin sama jawaban kamu sendiri. Itu tadi adalah hubungan interpersonal yang baik. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kita akan membahas komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan waktu atau komunikasi antara dua orang, di mana kita saling berhubungan atau berbicara dengan
seseorang itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Ada cara agar memudahkan komunikasi interpersonal itu dalam kita jalankan untuk hubungan dengan orang lain. Yang pertama ada percaya, sikap sportif dan terbuka. Dengan cara itu kita mungkin akan lebih mudah dalam berkomunikasi kepada seseorang. Di dalam komunikasi interpersonal ada konsep-konsep dirinya. Yang pertama itu yakin akan kemampuan kita dalam mengatasi masalah. Itu udah jelas ya, bahwa yakin di antara kemampuan kita sendiri itu kita lebih bisa memecahkan masalah dalam pembicaraan tersebut. Yang kedua ada merasa setara dengan orang lain. Merasa setara dengan orang lain itu yang berarti kita harus merasa setara bahwa manusia itu sama, dan kita dengan itu kita bisa lebih mudah dalam berkomunikasi dengan seseorang tanpa ada tegangan atau paksaan dari siapapun. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan. Dengan kita seperti ini, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dia, untuk kita ucapkan atau tidaknya. Dan yang keempat ada menerima pujian atau ejekan tanpa rasa malu. Di dalam percakapan pasti akan terjadi yang namanya kita positif dan negatif, dan kita itu harus bisa menerima itu semua, karena itu bagian dari komunikasi interpersonal. Yang terakhir ada mampu memperbaiki dirinya agar sanggup. Dengan yang tadi negatif dan positif yang kita terima, kita bisa memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang kita dalam komunikasi interpersonal. Ya, dengan 5 cara konsep diri itu kita bisa lebih mudah dan mengoptimalkan komunikasi interpersonal itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan tentang penjelasan tadi teman saya Prabowo Hadi. Di sini adalah persepsi adalah di mana memberikan makna pada stimuli inderawi atau menafsirkan informasi inderawi, yaitu kita saling memberikan makna suatu informasi dari lawan kita atau kita sendiri. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari seseorang atau komunikan. Itu berupa pesan verbal dan non verbal, surat tertulis ataupun tidak tertulis. Selanjutnya ada hubungan interpersonal dari komunikasi interpersonal, yaitu hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Maka hubungan interpersonal yang baik akan menimbulkan derajat keterbukaan yang orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cepat persepsi tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga saling memahami atau mengertikan dari persepsi orang tersebut. Lalu yang kedua ada memahami proses komunikasi interpersonal, yaitu menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan rasional, dan pada gilirannya secara serentak. Perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak dalam hubungan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman yang telah melihat kelompok kami. Di sini ada yang saya ucapkan bagi teman-teman yang melihat kami di pagi hari, saya ucapkan selamat pagi. Bagi teman-teman yang melihat kami di siang hari, saya ucapkan selamat siang. Yang di malam hari, kami ucapkan selamat malam. Jadi di sini bagian saya membahas tentang komunikasi intrapersonal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa komunikasi itu dibagi menjadi dua, ada komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Nah, di bagian saya yaitu saya membahas tentang komunikasi intrapersonal. Jadi, apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah proses yang terjadi di dalam individu, mulai dari kegiatan menerima pesan, informasi, mengolah, menyimpan dan menghasilkan kembali informasi tersebut. Sedangkan proses yang sudah saya bilang tadi dibagi menjadi 5. Ada sensasi, persepsi, memori, berpikir, dan ekspresi. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari sensasi. Sensasi adalah tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh sensor. Jadi maksud diterima oleh sensor itu yang diterima oleh alat indera kita,
Sedangkan sensor yang dihasilkan dari sensasi tadi dibagi menjadi 3. Ada eksteroseptor. Eksteroseptor yaitu indera yang menerima informasi dari luar. Jadi indera yang menerima informasi dari luar itu misalnya dari telinga, mata, kulit, dan sebagainya di situ. Kemudian ada interoseptor, indera yang menerima informasi dari dalam. Misalnya dari dalam itu peredaran darah, sistem ekstresi keringat, dan sebagainya. Kemudian ada proprioseptor. Proprioseptor itu adalah indera dari gerakan tubuh kita. Misalnya gerakan tubuh kita yang misalnya otot, seperti saya menggerakkan tangan saya itu merupakan gerakan dari indera dari tubuh kita. Kemudian faktor yang mempengaruhi sensor tadi yaitu dibagi 2, ada faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional itu menurut saya itu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan di luar. Sedangkan faktor personal ya dari diri kita sendiri, faktor yang mempengaruhi diri kita. Kemudian di tahap kedua sensor ada persepsi, di mana persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan yang diperoleh dari menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang diterima. Jadi maksudnya jika kita menerima sensor dari luar, misalnya kita menyentuh tangan seorang, setelah kita menyentuh tangan seorang, baru kita mempersepsikan hal itu, sehingga kita bisa menyebutnya, mempersepsikannya bahwa itu adalah tangan, gitu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu perhatian, yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Kemudian perhatian itu ada 2, jadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu penarik perhatian seperti gerakan, intensitas stimuli, kebaruan atau novelty, dan pengulangan. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal yaitu penarik perhatian adalah faktor biologis, kebutuhan biologis pada saat itu, dan faktor sosiopsikologis yang meliputi minat, kebiasaan, dan sikap. Yang kedua ada faktor fungsional. Faktor fungsional itu yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, kerangka acuan, yang semuanya merupakan faktor personal, faktor dari diri kita. Kemudian yang ketiga ada faktor struktural, berasal dari sifat stimuli, yaitu stimuli fisik dan efek psikologis daripada individu. Mungkin untuk memori dan ke bawah, pembahasan memori ke bawah mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Danang. Jadi penjelasan saya cukup di sini. Terima kasih. ¿Autos que utilizan alcohol? Autos que utilizan alcohol. Y otro para mí. Uno para ti, otro para mí. Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Homero el malo, soy Homero el malo. Soy Homero el malo, soy... Referencias para la niñera. ¿Quieren oírlas? Tienes toda mi atención, hija. Yo sí quiero oír. Peluca gratis. Te quiero, Omi. No, ya no la necesito para nada. Saya Danang, saya ingin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Gibran. Saudara Gibran tadi sudah menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal, di mana komunikasi intrapersonal ada sensasi persepsi, dan saya ingin melanjutkan apa yang dimaksud dengan memori. Memori adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jenis memori ada 4. Yang pertama recall atau pengulangan. Recall itu yaitu proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi tanpa struktur yang jelas. Misalnya contohnya menyebutkan jenis-jenis benda. Yang kedua ada reconnection. Reconnection adalah mengenal kembali sejumlah fakta. Contoh seperti pada pengenalan kembali nama dari foto wajah, pilihan berganda, dan pada tes objektif. Yang ketiga ada relearning.
Relearning adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh. Yang keempat, redeintegrasi. Redeintegrasi adalah merekonstruksi seluruh materi dengan petunjuk memori kecil. Teori memori. Teori memori ada 3. Yang pertama, disaster teori. Disaster teori ialah memori hilang kalau tidak pernah digunakan atau dilatih. Yang kedua, interference teori. Data yang paling baru akan mengurangi memori data yang paling lama karena kapasitas memori yang terbatas. Yang ketiga, ada informasi processing teori. Informasi mula-mula disimpan dalam sensory storage, kemudian masuk dalam short time memory, kemudian decoding untuk dimasukkan dalam long term memory. Berpikir. Berpikir adalah proses dalam mengambil kesimpulan. Pada proses ini melibatkan sensasi, persepsi, dan memori. 3 macam berpikir. Yang pertama ada deduktif. Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Yang kedua ada induktif. Induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang khusus dan digeneralisir. Yang ketiga ada evaluatif. Evaluatif yaitu menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya. Fungsi berpikir. Fungsi berpikir yaitu yang pertama menetapkan keputusan, yang kedua memecahkan persoalan, yang ketiga berpikir kreatif. Nah, jadi kesimpulan dari komunikasi yang kami hadirkan adalah yang pertama, kesimpulan dari internal personal adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang secara langsung sehingga mereka dapat melihat dampak serta reaksi yang diberikan oleh lawan bicaranya secara verbal maupun nonverbal. Nah, yang kedua, kesimpulan dari komunikasi intrapersonal adalah proses yang terjadi di dalam individual mulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengelola, menyimpan, dan menghasilkan kembali, yang juga dapat diartikan sebagai komunikasi internal. Aktivitas dari intrapersonal yang dilakukan manusia sehari-hari dalam upaya memahami diri sendiri diantaranya adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan meninjau perbuatan diri sendiri atau berimajinasi secara kreatif. Sekian dari penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang informasi atau kesalahan teknis baik dari penyampaian ataupun video yang kami tampilkan. Semoga kelas yang kami bawakan dapat memberi nilai positif buat siapapun yang menyimaknya. Jangan lupa like-nya ya. Arigatou gozaimasu. Intrapersonal dan interpersonal, di mana kelompok kami beranggotakan Ahmad Edo, Diana, Nadila, Prabowo. Siapapun yang menyimaknya, jangan lupa like-nya ya. Arigatou gozaimasu. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but
But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Counting, counting tonight. Just counting, counting tonight. Counting, counting tonight. Just counting, counting tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So will someone come and carry me home tonight? The angels never arrive, but I can hear the choir. So will someone come and carry me home tonight? We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.